Yang Anda pimpin ini kaum Nahdliyin, tetapi tadi saya pinjam statementnya Mas Hanta Yuda, jangan lupa Kofifa itu juga kuat loh di kalangan Nahdliyin di Jawa Timur, khususnya ya sebagai petahana pasti modalnya sudah cukup besar. Tapi PKB berani maju sendiri. Analisa itu hitung-hitungannya PKB di Jawa Timur seperti apa nih, Pak Zainul? Ya, pertama terima kasih atas waktunya ini. Saya menyambung dari Bang Hanta Yuda tadi sebetulnya bahwa ini adalah keputusan yang diambil oleh DPP PKB dalam rangka bahwa PKB betul-betul fight, ingin ambil peran di Pilkada Jawa Timur dengan memajukan kader sendiri. Ini salah satu bukti juga bahwa PKB adalah partai yang berdaulat, yang mandiri dalam mengambil keputusan. Seperti halnya ketika Gus Muhaimin memutuskan maju sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Pak Anies Baswedan, itu adalah bagian dari bagaimana PKB membangun kemandirian politik. Nah, terkait dengan alasan kenapa kemudian PKB memutuskan untuk mengusung Mbak Lulu Nur Hamidah dan juga Mas Lukmanul Hakim sebagai pasangan Cagup dan Cawagup, menurut perhitungan kami, tadi Bang Hanta sudah menyampaikan, ini bukan soal sekedar gengsi politik, bukannya soal itu. Tapi bahwa kami PKB sebagai pemenang pemilu di Jawa Timur, kami sangat optimis bisa memenangkan Pilgub di Jawa Timur ini. Kenapa? Karena mesin politik kita sangat solid. Kita punya 17 anggota DPR RI dari Jawa Timur. Kita punya 27 anggota DPRD Provinsi di Jawa Timur. Kita punya 330 lebih anggota DPRD Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Yang itu menurut kalkulasi politik kami adalah mesin politik yang sungguh luar biasa, yang itu bisa diandalkan untuk pemenangan. Kita juga punya modal secara suara elektoral, kita punya 4,5 juta pemilih yang waktu itu memilih PKB di Pileg 2024, hampir sama dengan modalnya paslon Anies Muhaimin, paslon Amin juga 4,4 juta. Jadi saya kira kita tidak berangkat dari titik nol ya, kita punya modal yang cukup untuk bisa bertarung di Pilkada Jawa Timur. Selain itu secara personal, Mbak Lulu Nur Hamidah ini adalah kader NU yang boleh dibilang istimewa. Di DPP PKB, Mbak Lulu ini termasuk satu dari sedikit ya pengurus DPP PKB yang punya pengalaman internasional yang luar biasa. Beliau lulusan S2 di Singapura dan ya nggak perlu bahasa Inggrisnya super excellent. Dia terlibat dalam forum-forum internasional yang luar biasa. Dia anggota DPR RI PKB hari ini dari Dapil Jawa Tengah, Dapil yang sekarang menjadi basis merahnya PDIP. Dan hari ini kita minta beliau untuk menyalon gubernur di Jawa Timur. Satu hal lagi yang perlu diingat bahwa kalau Bu Khofifah dan Bu Risma itu kalau kita istilahnya ini, mohon maaf ya Bang Yuda ya, ini politisi bangkotannya Jawa Timur ini istilahnya ini. Barang lama maksudnya nih. Iya, politisi bangkotan, kalau istilah bangkotan itu memang seniornya senior gitu di Jawa Timur gitu ya. West to West maksudnya ya? Ya, seperti itu. Nah, Mbak Lulu ini politisi PKB yang fresh, yang masih muda. Ya ini kan dia lagi rising star ya Pak Zainul ya, tetapi kan di parlemen memang sangat dikenal. Tapi untuk basis Jawa Timur apakah menjanjikan ini seorang Lulu ini didorong ke Jawa Timur? Di akar rumput di jaringan Nahdliyin, Mbak Lulu bukan figur yang asing ya, karena dia pernah memimpin organisasi perempuan di PMI yaitu Polri, dan itu kadernya banyak sekali. Orang-orang yang sekarang dikader oleh Mbak Lulu itu sekarang boleh dibilang itu adalah generasi-generasi emas di Jawa Timur itu. Ya. Mulai dari yang duduk di penyelenggara, di jaringan NGO, di akademisi, itu banyak sekali itu didikan-didikannya Mbak Lulu. Istilahnya tinggal sekarang panennya ini Mbak Lulu ini. Ini yang membedakan dengan misalnya figur Bu Khofifah dan juga Bu Risma. Yang di kader itu sudah tua-tua itu. Gitu. Jadi kalau Bu Khofifah di NU kan basisnya muslimat. Nah Mbak Lulu ini itu transisi nih antara fatayat ke muslimat nih. Oke. Gitu. Jadi di kalangan pemilih perempuan muda Nahdlatul Ulama, Mbak Lulu ini sangat dikenal. Dia juga dikenal di kalangan pemilih yang
yang usia matang yaitu muslimat itu. Oke. Mbak Lulu ini ada kakinya ada di dua ini di Fatayat dan juga di muslimat. Kalau Bu Kofifa kan di muslimat gitu. Itu Baik. basis kulturalnya ya.